Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi Supriyadi, menuliskan kepada materi terkait dengan P3B. Saat ini kita berlanjut ke prosedur penerapan P3B. Prosedur penerapan P3B itu apa aja sih tahapannya? Yang pertama, mencari tahu jika subjek pajak, objek pajak, dan ketentuan pemblokuan P3B. Yang kedua, memastikan definisi penghasilan yang dibahas dalam memastikan penghasilan tersebut masuk ke dalam ketentuan atau pasal substantif yang tepat. Yang ketiga, menentukan pasal substantif yang masih berlaku. Tahap ini penting karena akan menentukan negara yang akan menerima hak pemajakannya. Yang keempat, menghilangkan dampak pajak berganda jika seandainya dalam pasal substantif dalam perjanjian masing-masing negara diberikan hak pemajakan dengan cara mewajibkan negara domisili untuk memberikan keringanan pajak, yakni melalui metode pembebasan. Yang kelima, jika masih terdapat perbedaan atau belum terbentuknya kesepakatan antar negara, tahap yang terakhir yakni penerapan ini adalah menyelesaikan masalah pajak berganda melalui persetujuan bersama. Setelah kita mempelajari prosedur penerapan P3B, saat ini kita mempelajari terkait dengan syarat pemanfaatan P3B. Syarat pemanfaatan P3B diatur dengan Per 10/PJ/2017 tentang tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Yang poin-poinnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPH dan ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Dalam artian seperti apa? Tarif P3B dibuat lebih kecil daripada tarif aturan domestik. Untuk memanfaatkan tarif ini, subjek pajak luar negeri harus menunjukkan surat keterangan domisili. Kemudian yang kedua, penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia. Maksudnya apa? Kita bisa melihat bahwa menurut undang-undang yang berlaku, pemotongan PPh untuk subjek pajak luar negeri adalah PPh pasal 26 sebesar 20%. Namun, pemberi penghasilan di Indonesia boleh tidak menggunakan pasal tersebut, namun bisa menggunakannya dan menggantinya dengan perjanjian penghindaran pajak berganda ini. Kemudian yang ketiga, wajib pajak luar negeri menyampaikan surat keterangan domisili yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan tertentu. Maksudnya, subjek pajak luar negeri perlu memperlihatkan surat keterangan domisili yang telah memenuhi persyaratan, seperti menggunakan POM DGT. POM DGT ini wajib dilengkapi dengan benar dan ditandatangani serta disertifikasi oleh pihak berwenang yang sah atau kantor pajak di negara penerima penghasilan sebelum diserahkan ke kustodian kalau di Indonesia. Yang keempat, tidak terjadinya penyalahgunaan P3B. Sekarang bagian yang kelima. Yang bagian kelima, penerima penghasilan merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B.
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar WPLN dianggap sebagai beneficial owner. Yang pertama, mempunyai kendali yang menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia. Yang kedua, penghasilan badan yang digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain itu tidak lebih dari 50%. Kemudian yang ketiga, menanggung risiko atas aset, modal, dan kewajiban yang dimiliki dan tidak mempunyai kewajiban tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain. Demikian materi singkat tambahan dari materi sebelumnya yang sudah dijelaskan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.